Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sangat saya banggakan? Semoga tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah, ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Pengertian logika dan algoritma. Logika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti logos, yang berarti ilmu. Jadi logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Sedangkan algoritma sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah penulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi ini oleh orang barat dibaca menjadi algoritm, ya. Kemudian lambat laun menjadi algorit, ya. Dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ciri-ciri sifat struktur dasar algoritma. Menurut Donald E. Knuth, algoritma mempunyai 5 ciri penting. Yang pertama, finiteness atau keterbatasan. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Yang ketiga, input atau masukan. Yang kelima, output atau keluaran. Yang kelima, effectiveness atau efektivitas. Berikutnya adalah sifat dari algoritma. Nah, sedangkan sifat dari algoritma ini ada 4. Yang pertama adalah tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Berikutnya adalah struktur dasar algoritma. Nah, suatu algoritma terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah runtunan atau sequence. Nah, suatu runtunan terdiri atas satu atau lebih instruksi. Nah, setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Nah, urutan instruksi ini menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Nah, bila suatu urutan penulisannya berubah, maka
mungkin juga hasil akhirnya akan berubah. Contohnya, perhatikan operasi aritmatika berikut ini. Ya. Kurung buka 4 tambah 3 kurung tutup kali 7, maka sama dengan 49. Tetapi bila urutan aksinya diubah, maka hasil keluaran akan berbeda. Ya. 4 ditambah kurung buka 3 dikali 7 kurung tutup, maka hasilnya akan sama dengan 25. Yang kedua adalah pemilihan atau selection. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Contohnya adalah kasus pemilihan dalam penentuan bilangan genap atau ganjil berikut ini. Yang pertama, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Yang kedua, bagi bilangan dengan angka 2. Simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah 4. 4. Tampilkan genap ke layar. 5. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah 6. 6. Tampilkan ganjil ke layar. 7. Selesai. Berikutnya adalah pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai kondisi yang diinginkan. Beberapa pengulangan di bahasa pemrograman yaitu for, will, do will, repeat until, for, don't, to, do, for, to do, dan lain-lain. Sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.